Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dari bab 3, yaitu medan magnet. Medan magnet terdiri dari 4 materi, yaitu yang pertama penjelasan tentang medan magnet, yang kedua sifat bahan magnet, yang ketiga hubungan medan magnet dan arus listrik, dan yang terakhir hukum Biot atau filsafat. Pertama, silakan menjelaskan tentang apa itu medan magnet. Medan magnet adalah ruang atau daerah yang ada di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Nah, medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan arah panah. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang garis gaya magnet adalah garis-garis gaya magnet itu tidak pernah saling berpotongan. Sifat bahan magnet itu dibagi menjadi dua, yaitu ada penggolongan benda terhadap magnet dan sifat bahan magnet. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu itu adalah penggolongan benda terhadap magnet. Penggolongan benda terhadap magnet dibagi menjadi tiga, itu ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah sifat yang dimiliki oleh bahan-bahan dengan suseptibilitas magnetik besar dan bernilai positif. Paramagnetik adalah suatu bentuk magnetisme yang hanya terjadi karena adanya medan magnet eksternal. Dan yang terakhir, itu ada diamagnetik. Diamagnetik adalah suatu benda untuk menciptakan suatu medan magnet ketika dikenai medan magnet. Sifat ini menyebabkan efek tolak-menolak. Diamagnetik adalah salah satu bentuk magnet yang cukup lemah dengan pengecualian superkonduktor yang memiliki kekuatan magnet yang kuat. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang sifat bahan magnetik. Sifat bahan magnetik yang dimiliki oleh medan magnet antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Gaya dapat menembus benda-benda tertentu seperti contohnya kain tipis, kertas, besi, baja, dan aluminium. Yang ketiga, kutub utara magnet selalu mengarah ke utara dan kutub selatan magnet itu selalu mengarah ke selatan. Nah, yang keempat, ada daya tarik terbesar terletak pada kutubnya. Jadi daya tarik terbesar magnet itu berada di kutub-kutubnya. Dan yang terakhir, kutub magnet yang senama akan tolak-menolak, dan kutub yang tidak senama itu akan terjadinya tarik-menarik. Baik, selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang hubungan medan magnet dan arus listrik. Nah, dapat teman-teman semua lihat di sini saya telah menuliskan ada 3 poin penting tentang hubungan medan magnet dan arus listrik. Di mana yang pertama itu adalah arah medan magnet bergantung dengan arah arus menggunakan kaidah tangan kanan. Yang kedua, besar medan magnet itu dipengaruhi oleh besarnya arus listrik. Jadi, semakin besar arus listriknya, semakin kuat juga medan magnetnya. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, itu adalah besarnya arus listrik tidak mempengaruhi arah medan magnet. Jadi, besar arus listrik itu hanya akan mempengaruhi kuat dari medan magnet, tidak mempengaruhi arahnya. Filsafat. Penjelasan hukum filsafat. Hukum filsafat adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Dalam hukum filsafat, sumber medan magnet adalah arus listrik. Keberadaan arus listrik ini merupakan hasil dari pergerakan muatan listrik. Fungsi hukum filsafat. Aplikasi hukum filsafat. Aplikasi atau penerapan hukum filsafat meliputi 1. Hukum ini
kuadrat. Dan yang ketiga yaitu K sama dengan minimal 4 dan keterangannya yaitu I sama dengan kuat arus atau ampere, K sama dengan tetapan Weber atau ampere, dan B sama dengan magnet B Weber per m kuadrat atau Tesla. R sama dengan jarak titik ke elemen kawat. Mu0 sama dengan permeabilitas vakum sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber atau ampere meter. Theta sama dengan sudut antara elemen arus dengan garis hubungan ke elemen kawat. Dan yang terakhir DL yaitu elemen kawat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, semua kawat melingkar dengan jari-jari 3 cm dialiri arus listrik sebesar 27 ampere. Titik P berada di sumbu kawat pada jarak 4 cm dari pusat kawat melingkar. Besar induksi magnet pada titik P adalah. Dan contoh soal kedua yaitu sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat. Tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P adalah di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm. Pembahasan soal yang pertama yaitu diketahui I atau disebut kuat arus sama dengan 27 ampere, A 3 cm dan kita ubah ke meter yaitu 0,03 meter, X sama dengan 4 cm. Mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ditanyanya induksi magnet. Jawab, induksi magnet sama dengan mu0 kali kuat arus atau I per 2A sin pangkat 3 theta. Induksi sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 27 per 2 kali 0,03. Induksi magnet sama dengan 3,8pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Dan pembahasan soal yang kedua yaitu diketahui I atau disebut arus sama dengan 10 ampere, A sama dengan 10 cm dan kita ubah ke meter yaitu 0,1. Mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ditanya induksi magnet. Jawab, B atau disebut induksi magnet sama dengan mu0 kali kuat arus atau I per 2pi A. Induksi magnet sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 10 per 2pi kali 0,1. Induksi magnet atau B sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Tesla. Sekian video dari kelompok kami ucapkan terima